MSI dan MSI selaku dosen di Universitas Al-Qalam Gontargi yang akan menyampaikan materi terkait mendidik anak dengan cinta dan bukan dengan marah. Terima kasih atas waktu yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kiai Haji Muhammad Ali Rahim Ihsan MPDI, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Maulidatul Bahiyah, Ibu-ibu guru semua, dan wali murid yang saya sayangi. Ibu-ibu sudah kenal dengan saya. Ada yang sudah kenal, ada yang belum ya. Ada yang tetangga, ada yang teman begitu, oke? Masih semangat pagi ini? Masih lapar Bu? Terus susu iso masak gak kok bermam ya? Biasanya ibu begitu ya. Kalau saya campur sama bahasa Jawa, ibu ngerti apa buatan? Oh ngerti ya. Terima kasih Pak Yai, tadi sudah disampaikan bagaimana cara pengasuhan secara Islam. Sebetulnya tidak jauh Ibu, tidak jauh bagaimana pengasuhan secara psikologi. Sama, dari dimulainya mencari pasangan, mencari pacar, bahasanya saya dia mencari jodoh. Nah, ini saya memberikan sedikit materi begitu ya. Nanti materinya bisa dilihat sama Ibu Kepala Sekolah ya. Ada biodata yang harus diisi dulu, kemudian disubmit, baru materinya nanti keluar. Ada 9 kecerdasan, ada PPT yang saya berikan, bisa dibuat belajar ya. Mengingat kita sebagai orang tua, sebelum punya anak, kita nggak pernah belajar bagaimana cara mengasuh anak secara formal maksudnya. Ya betul. Pernah dengan dapat pelajaran di SMA bagaimana cara mengasuh anak, betul ya? Kalau yang kuliah di PAUD mungkin ada, bapak ibu mungkin ada. Kalau yang kuliahnya di manajemen, yang dipelajari adalah angka-angka dan bagaimana cara dapatnya teknologi. Tapi kalau dalam pengasuhan kita itu insya Allah banyak yang tidak bersekolah secara formal. Lah terus kok anak gitu, kok iso? Kok bisa? Yo Pak, terus nanti kok tiba-tiba otomatis sakit gitu. Anaknya lahir ya. Bagaimana cara dengan melahirkan? Belajar dulu. Betul ya? Enggak belajar ya maksudnya hamil gitu ya. Belajarnya kapan? Ya pas waktu melahirkan itu. Oke. Pas waktu di bidan. Kalau di bidan, kalau operasi ya tambah gak belajar, terus langsung dimasukkan kamar operasi. Setelah itu puteran dengan lahir, diadani, kemudian diajari makan, gitu ya. Siapa yang ngajarin jenengan? Apakah dulu ibu jenengan pernah besok le anakmu gak arep maem dedenono gitu? Pernah? Enggak. Tapi yang jenengan lakukan ketika putra ibu jenengan nggak mau makan, jenengan apa kan? Dimarahi, tambah nama nih. Terus dirayu ibu sih ngebut itu. Ayo dek makan. Ya apa? Kenapa kamu? Dalam ditakut-takuti apa? Sembarang kali misalkan gede-gede yo, mulai pak polisi, tombolnya si rupanya gak karu-karuan misalnya ya. Kalau kok tak kenal anak ikan kayak nomor, ya apa sih? Ya itu terjadi karena kita tidak belajar dulu.
sekarang belajar. Jadi sekolah-sekolah yang mengadakan parenting 6 bulan sekali itu menjembatani supaya ibu-ibu yang tidak pernah belajar caranya pengasuhan menjadi tahu, meskipun seperti katanya Ami tadi sudah kadung apa? Kadung telat wis mlebu TK kok ya. Kan ini pengasuhannya mulai kecil ya, mulai lahir. Kalau tadi Ami bilang mulai dari mencari pasangan, saya mulainya dari setelah mencari pasangan, sudah dapat pasangan, kemudian hamil, gitu ya. Setelah hamil punya anak, bayi ya, bayi itu kalau menangis tidak selalu ingin minum, betul nggak? Karena komunikasi bayi dengan ibu adalah menangis. Dia sakit perut, dia nangis, dia ngeluh, dia nangis, dia nggak bisa pung, dia nangis, gitu ya. Tapi ibu menganggapnya ketika nangis, kepingin susu sama supporti ya. Menang nggak? Menang, lawan labine dikasih susu, ya menang. Nah, dari sini secara psikologis anak akan belajar. Oh, tiba-tiba gak enak itu memasukkan sesuatu ke mulut. Itu juga yang menjadi obesitas. Jadi ketika sudah dewasa, sudah besar, sudah punya anak, aku kok lemu yo. Nah, tapi gak lemu yo apa? Stres titik, asal lezat, ya. Stres titik, halaman baju, ya. Itu terjadi karena proses ketika awal jenengan baru melahirkan, anak menangis susu, anak menangis susu, begitu. Kadung ya Bu ya, kadung ini apa? Bisa Bu? Bisa. Bagaimana caranya? Direparenting, diulang kembali. Sing salah mati dandani. Nanti bisa konsultasi ke saya via WA gratis. Nomornya bisa nanti minta ke ibu guru ya, kalau jenengan tidak ada waktu untuk ketemu saya. Bu, anak saya begini, Bu, nanti salah mendidik, baru tahu hari ini. Ya apa caranya? Ya, untuk mereparenting hal yang kurang benar. Bagaimana para orang tua dalam mendidik anak agar tidak terjerumus dalam pola asuh yang justru menimbulkan tekanan atau bullying, serta tips membersamai anak agar menumbuhkan jiwa sehat, beriman dan bahagia pada anak. Apa judul dia? Banyak ya. Coba slide kedua. Ini ya. Tadi Ami sudah menjelaskan bahwa parenting adalah cara berinteraksi, mendidik, membimbing, mendisiplinkan anak agar tumbuh menjadi pribadi yang sehat secara emosional, sosial, dan moral sama. Kurang lebih sama ya. Lanjutnya. Nah, ada beberapa teori psikologi yang membahas parenting. Ini nanti akan dengan dapatkan di slide yang sudah saya share ya. Nanti ada linknya. Ya, ada teori macam-macam. Teori psikologi ini attachment, ada sosial, ada yang demokratis. Ini yang umum, demokratis, otoriter, dan permisi. Biasanya yang dipakai ibu-ibu. Bu, untuk mengetahui pola asuh seperti itu bagaimana? Yo dites. Iso untuk dites bisa. Dalam psikologi bahagia itu ada kadarnya. Gak masuk Bu ya, dengan suka nama ya, ada kadarnya. Jadi kebahagiaan dalam rumah tangga itu bisa dites di skala. Oh, kebahagiaan rumah tanggaku ini skalanya 7. Oh, bahagia tetanggaku itu skalanya 6. Itu kalau mau diukur. Jadi dalam psikologi stres, kebahagiaan itu bisa diukur. Begitu juga dengan pola asuh. Nanti ibu guru akan memberikan Google Form gitu ya, supaya sama tahu pola asuh yang tak berikan ke anakku ini pola asuh yang mana, campuran atau pola asuh yang terlalu menekankan, terlalu keras, otoriter, sekolah daerah dunia ini. Aku gak kepingin dek kono, kepingin gak sekolah, aduh.
bagaimana cara ibu merayu menjelaskan kepada putra-putrinya bahwa inilah yang terbaik, tetapi tidak memaksa. Atau, yo, lek maksa kak mempan ancam, ya nanti kata kasih uang jajan di, nanti kak apian di, nanti kak ini di, nanti kak itu di, gitu ya. Bisa sama kamu ngajak ngomong gitu ya. Oke, lanjut Bu. Nah, bagaimana kalau sudah kadung Bu, sadari, tobat Bu ya. Hari ini disadari, oh iya aku ini salah dalam mengasuh anakku ini gak bener, kakek muring-muring. Ibu-ibu itu yang dipikirkan banyak loh ya. Jangan di sini itu loh belum tentu dengan menghadap saya pikirannya ke saya. Sama kira-kira untuk mendung bisa dipikir. Wah, oleh bapak-bapak masih bisa. Oh, ngobrol bahasanya ini. Ibu-ibu ini berapa ibu-ibu itu multitasking. Jadi pikirannya banyak. Dia bisa masak sambil ngomel bisa. Ahli ya, ahli sekali. Jadi muat sampai ngomelnya, jangan busuk lagi. Oh, tangannya ke kanan ke kiri begitu ya. Mulutnya ke sana kemana? Dia salah deh, deh. Ya salahnya. Oh, banyak sekali itu ramai sekali dunia di pagi hari. Ya, begitu. Nah, sadarono. Aduh, aku ini kakean ngomong. Tapi ibu-ibu itu kalau gak mengeluarkan beberapa ribu kata begitu ya, dia akan stres. Nah, itu supaya gak stres piye? Baca. Jadi sana pakai gadget, baca novel, baca apa dibaca dikeraskan. Golek di pojokan yang gerbeken nanggane ya, baca yang agak keras gitu ya. Jadi sampai mengeluarkan. Lek gak ngono kok anaknya bojone dadi sasaran. Nyinaoni putra-putrine gak iso, yo sik TK sik SD. Sinau sedulur ya, duduk durung 5 menit. Anak TikTok, mripate langsung lapar. Yo. Koyok sik tas pangan, Dek. Yo. Gitu. Adik ini opo sih kok sik ta caprepe ibu. Maksudnya ibunya kepingin anaknya belajar seperti ibunya loh. Iki sih anak duduk sampean. Jadi belajarnya ya sesuai dengan umurnya. Kalau dia 5 menit terdistrak itu terganggu oleh hal-hal lain. Ya tidak apa-apa. Misal dia mau bakso gitu ya wes jadi bakso. Sama sih sabar ya. Kok mari mak bakso warak ya 5 menit garap PR oleh nomor soal mandi sama wis goreng itu sukunya sate metu itu luwe saya kamar mandi terus diizinkan ke kamar mandi. Di kamar mandi lama sama incen dulinan banyu ngoten Pak Ibu niku Pak nggih ten griya niku bergelut dengan putra-putrinya jenengan. Jadi jenengan kalau pas ibu-ibunya seperti itu jenengan cari jalur yang aman. Jangan sampai lewat di depannya di sampingnya kesabaran nanti. Apalagi pas nyinaoni terus jenengan sampai bilang SD ada dalam sinau ya jarno lah iso aku sampai tambah karena marah ini 2 hari 2 malam bisa-bisa gak dapat jatah barang. Hanya kayak gitu ya Bu ya. Iya. Sakit marah. Lah kapan ibu-ibu ini bisa memanajemen emosi? Bu, aku mau tes psikologi bisa, aku bisa. Apa aja di dunia ini sekarang bisa mau ngetes kadar emosi yang saya dapatkan stres bisa. Nanti hubungi saya, tapi bayar. Kemudian, monggo, ya ada disadari, dipelajari, dikomunikasi, diperbaiki. Kemudian konsisten menjadi teladan yang positif, seperti yang diceritakan Ani tadi.
kepingin anake iso sholat 5 waktu, ibuke bapake gak nyontoni. Lek bapake kerja mulai pagi sampai sore wis gak apa-apa, gak tak iri ya. Ibu bangun pagi jam 5, setengah 5, yang dilakukan adalah sholat dewe utawa sholat karo bapake. Ya, putra-putrinya digugah apa betul? Kenapa gak digugah? Kasihan itu bentuk yang benar apa tidak? Enggak benar. Regane apa lah sampe kepengin didongakno kok. Besok lek wis jenengan sudah tidak ada yang sudah meninggal kepengin didongakno. Lah donga itu lewat sholat, lewat ibadah. Tapi sobo sama enggak digugah putranya. Tidak diberi teladan. Enggak konsisten. Mergo saken saiki tobat to ya Bu. Gugahan anaknya, nah digugah, dicium, nah ayo bangun, bapaknya dicium, anaknya dicium, ojo isu-isu itu bisingan yang diberikan stres Bu. Dek nami, biasanya ibu itu begitu, ke dapur, masak, orang selesai, ya sholat subuh, bapak is dengan kesadaran tani, anak enggak. Dibaleni mana? Dek, sudah siang. Dek, mau sekolah enggak? Agak tinggi sudah. Ya. Balik lagi ibunya ke dapur. Sudah sarapan, sudah siap, sudah benar. Ketiga kali, Dek. Ngono mesti. Terus nadanya sudah. Itu yang jenengan lakukan setiap hari. Dan saya lakukan dulu. Saat dulunya tobat. Ya, aku tobat, amin belum. Ya. Jadi pagi hari yang harusnya anak itu melihat dunia dengan ceria, dia sumpah ngurungokno suaranya sampean. Akhirnya ke sekolah, datang ke sekolah, saling sama guru, mukanya begini. Berapa? Muka ya Bu, ada ya anak-anak yang datang mukanya itu ditekuk kalau datang ada yang Assalamualaikum Bu Guru, ceria. Ada yang menang saling. Macam-macam itu tergantung jenengan, ya tergantung jenengan di rumah. Ibu-ibu selalu disibukkan dengan hal-hal yang melengkapi anaknya, nyepakno seragam, nyepakno maem, nyepakno itu, tetapi kondisi mentalnya anak tidak disiapkan. Tambah di bully, itu dibully loh. Kenapa? Anak-anak berada di posisi yang rendah, gak wani ngelawan. Jadi bully itu terjadi karena perbedaan status. Mau sama teriak, mau sama seneni, mau sama gopi, anak-anak akan tetap dia paling nangis karena dia gak akan berani mukul sampai. Ada pun ya beberapa mungkin ya tidak akan seperti. Lanjut, kakak saya kebut ya sama dia bully. Pola asuh yang baik itu yang menggabungkan kehangatan, kasih sayang dan aturan batasannya, mendorong kemandirian, tanggung jawab dan komunikasinya dua arah. Apa itu maksudnya? Dek, adik mau belajar jam berapa? Begitu kita arahkan. Dek, main les. Dek, sinau. Dek, main harapnya. Dek, itu komunikasinya satu arah. Sampai tok sing ngomong. Dek, gitu ya. Ya, sampai kepingin nopo. Ayo ditarik, jangan harmonis ya. Waduh Bu, ya belai Bu, ya enggak apa-apa. Supaya jenengan yo bahagia, bapaknya bahagia, gak perlu ngori-ngori bendino, anaknya juga bahagia, komunikasinya dua arah. Dek, besok mau makan apa ya? Dek, besok kira-kira mau bangun jam berapa ya? Mau sholat bareng ibu atau bareng ayah subuhnya? Begitu komunikasi dua arah, biarkan dia mengungkap. Siang hari Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengar adzan yang sama lakukan sama sholat dewi gitu biasanya ya. Nah dia nanya, kenapa tidak ingat? Oh anakku dino minggu ini gak sekolah, sholat di sekolah ini dino minggu. Krungu adzan sing diiringi anakku tak jai sholat. Maghrib, isya, subuh, yang diingat ketika adzan
tahu adik sudah adzan ya apa boleh wis adzan sholat sik mah aja dhisik ayo Gusti Allah ngekek rezeki gak adik dhisik kita sholat berikan penjelasan ya dua arah bukan satu arah dek sinau dek ini dek itu dek wae budal dek wae ngaji jenengan yang merintah itu komunikasinya tidak dua arah ya ini yang kemandirian apalagi sudah SD, sik disematoni, sik didusi, sik didulang. Kenapa? Coba bu yang belakang, wetok apa yang coba ibu? Kenapa kok sik didulang? Kenapa masih didulang? Suwe, lama, dibu, gak budak-budak, selawan, ya macam-macam. Yang membuat tidak mandiri siapa? Marah. Ya Allah. Yang saya ceritakan ini adalah hal-hal yang lugas yang jenengan lakukan setiap hari dan sebetulnya itu butuh dikoreksi. Ya, dikoreksi ya. Oh aku ternyata gak bener. Oh ternyata aku kudu ini disadari. Kemudian diubah. Lanjut. Nah, sedikit lagi apa yang saya mau ingatkan bagaimana sudut pandang terhadap mengapa anak itu unik dan punya takdir masing-masing. Anak itu unik ya dan punya takdir masing-masing. Jadi kan nggak usah ngomong sore gitu. Dia bos jelas matematika kamu nggak bisa matematika. Padahal keahliannya nggak di situ. Kebetulan saya punya teman di sini, Bunda Opi ya. Bunda Opi ini teman SMP saya, dia punya anak namanya Mas Daryl. Mas Daryl ini secara akademik bagus, tetapi dia punya keahlian selain akademik dan itu difasilitasi oleh bundanya, yaitu kemampuan merakit elektronik ya, gitu. Jadi usia berapa sekarang? Mau 17 ya, sudah menghasilkan cuan karena mulai kecil ketika ditanya apa yang diinginkan, kepingin obeng, kepingin tang gitu ya, kepingin ke toko elektronik gitu ya, dituruti sampai mulai sampai ketik sambison sampai tipu lo di benak kan mereka belum dibayar. Nah itu adalah kemampuan di luar akademik. Saya sangat prihatin sekali kalau ada wali murid ranking nilai. Tidak banyak yang menyadari hal ini, tapi saya bangga sekali. Ternyata teman saya Bunda Opi ini mampu gitu ya melihat potensi yang ada di dalam diri anak dan menerima. Oh anakku ini hobinya ini, gak apa-apa, gak jadi pilot, gak jadi dokter, gak jadi sing koyok dikepingin ibu tapi dia terfasilitasi iso dandani tanpa belajar di sekolah maksudnya nggak harus STM dulu belajar baru bisa gitu enggak. Jadi dia SD itu udah mandiri lihat YouTube gitu ya, bukan maksud saya bukan tanpa belajar blas ya, ada gurunya itu tanya gitu ya, tapi tidak di sekolah. Oke, lanjut. Bagaimana menyikapi orang tua yang cenderung menuntut ya apa? Kalau ibunya kepingin peringkatnya bagus, Dek, kamu harus dapat nilai 100. Kalau dapat nilai 100 besok kakak sangoni. Loh saya dulu begitu kan, anak saya ikut di luar itu. Ya dia ada saksinya kakak sangoni dulu gitu. Tapi tak kayak botol, isi khawatir aja gitu ya. Tapi gak disangoni dalam bentuk uang gitu ya. Itu kan ancaman. Ibu-ibu mesti begitu dalam berbagai hal itu, ngaji nih, musinau nih, sekolah ya. Lanjut. Nah, kenapa kok nggak boleh maksa anak akademik karena anak punya 9 kecerdasan? Jadi kalaupun di TK atau di SD ada piala, juaranya bukan juara 1, 2, 3, tetapi 9 juara. Pada berapa Bu juaranya? Masih 1, 2, 3 ya? Oh tidak, ada macam-macam di sini ya, sudah modern sekolahnya. Jadi ada 9 kecerdasan anak.
Ada visual spasial, ada musikal, ada bahasa gitu ya. Itu ada di di link yang saya share. Nanti di share sama ibu kepala sekolah ya. Di sana ada 9 kecerdasan. Ayo jangan baca. Ciri-cirinya bagaimana, terus kemudian cara meningkatkannya bagaimana, terus potensi nanti bekerjanya jadi apa kalau misal anakku ini ternyata kecerdasan bahasanya bagus. Ditandai dengan apa biasanya? Contohnya ini salah satu saja ya. Nanti kalau kita bahas dan kecerdasan semuanya nggak selesai-selesai. Mulai kecil dia sering bertanya, bunda iki apa? Cabe, bunda iki apa? Terasi, bunda iki apa? Duh, celakon ae Adek. Ayahmu iki lho selak teko, wis ono. Beli mbak anak kok. Ya mbek ngulet. Gitu ya biasanya ya. Ayahnya cuci motor, ya. Kenapa motornya kok dicuci ya? Wis ono jemek HP, ron. Sono mari adus, jemek HP kok malah kore-kore. Dikat. Ya, dikat. Nanti kalau sudah besar, daya ingin tahunya habis. Dia nggak ingin tahu. Itu terjadi pada kita semua. Ayo coba ya, nanti dari sekian ibu yang hadir ini nanti yang bertanya Kak Kiro Kafe. Bertanya kafe mari bisa bu. Kenapa kok gak kepingin bertanya? Malu, tidak ingin tahu, karena sinap-sinap pertanyaan dalam otaknya dulu sudah dimatikan ketika kecil. Apalagi dengan pas ada tamu ya, tukang tagih kreditan kodo misalnya. Yuk ini duit kurang sak mil, aku kita Adek. Ngeringi, aku sih HP ini mah, jadi HP ini kayaknya Ngoten Pak ibu-ibu biasanya kan kayak buatan masih berarti. Nah ibu-ibu jangan gitu ya. Jadi ketika ada tamu, anak bertanya dengarkan dulu. Ngapunten ada apa Dek? Mas saya kepingin maaf ya sebentar, mama masih ngobrol sama tamu. Oh jadi saya dia apa sih kamu itu bukan sopan. Kita menghayo hari raya, namanya anak kan belum disuma nggak, wes duduk ya, kalau itu dewe tangannya itu bully loh, kekerasan. Cara ngandani kapan? Sebelum mendayong atau malam sebelum tidur. Besok kita mau mendayong, kita hari raya, kita mau ini itu. Nanti kalau kita mendayong caranya begini, bukan inspeksi di tempat gitu ya. Ketika jenengan mendayong, anaknya model-model kok jajannya kayak telapi gitu ya, harus dijemput jenengan marahin belum dikasih orangnya loh deh, kamu gitu deh. Yang punya rumah gak apa-apa bu, gak apa-apa anak gitu kan. Kita sudah gak karu-karuan ya, lanjut. Nah bedanya IQ sama EQ nih bu. Kalau EQ itu berhubungan dengan emosional jenengan. Kalau jenengan mendidiknya dengan marah, nyata semua itu akan terdulut ke pikirannya, terdulut gitu ya. Nah, ketika jenengan nanti sudah tua, sudah sepuh, anaknya jenengan ini ketika dia gak sabar, dia juga akan marah. Durhaka, namun tuwek koyo ngono, sebetulnya gak durhaka itu. Itu adalah hasil dari yang jenengan berikan di waktu kecil. Jenengan marah, ketika besar dia akan jadi pemarah. Ini secara otomatis karena anak itu mau melihat apa yang jenengan berikan. Lanjut. Nah, ini ada beberapa ilmuwan yang awalnya kecilnya mengalami kesulitan belajar. Ada Albert Einstein, ada Thomas Alva Edison, ada Presiden Amerika Serikat. Mereka semua ini ketika kecil mengalami kesulitan belajar. Ono sing diseleksi ya, ono sing gak iso maca sampai umur 12 tahun, ono sing gak iso nulis, ono sing gak iso membedakan huruf bedante. Ojo gopo
preksakno ya. Ibu itu gowo iki gede, saya perutnya ini gede, seperti ini gede, sampai mendeli ya. Kausnya bu, istighfar, astagfirullahaladzim, mau boleh banyu putih di fatihah dewe-dewe, sila sampean gitu anaknya. Iya begitu. Secara psikologi begitu ya. Jadi orang-orang yang hebat ini dulu pernah dikeluarkan dari sekolahnya karena dianggap bodoh, pernah dikeluarkan dari sekolahnya karena dianggap ngereso ya. Jadi kalau di kelas itu punya gitu loh, kan ada yang begitu ya, nggak bisa dia ngereso kocone, dia punya kecerdasan naturalis, dia punya kecerdasan kinestetik ya. Kinestetik itu belajarnya sambil ngomong dari yobenya kalau lejanya kan gak iso gak berburu, jadi dia munyer-munyer. Makanya pembelajaran sekarang digabung ya, tidak hanya mendengarkan penjelasan tetapi dengan praktek. Itu adalah mengantisipasi anak-anak yang belajarnya dengan kinestetik. Bu, ya apa cek caranya iso beda anakku ini kinestetik tak gak kinestetik tak logis matematis. Nanti ada tes psikologi yang akan dilakukan oleh sekolah ya, dengan sama ibu kepala sekolah berbayar. Bagi yang mau, tidak wajib, monggo kerso. Bagi yang ingin tahu, ketika nanti sudah tahu ternyata kecerdasan emosinya anak seperti ini, aku butuh terlalu tinggi, kan dapatnya dari saya nih. Oh aku butuh rodok alon, gak banter-banter ya, gitu ya. Lanjut. Nah, bully jenengan ini biasanya bully marah-marah nih jenengan biasanya podo wedoke masalahnya ya, podo duwe anak. Jangan membanding-bandingkan adik dengan kakak. Jangan menyuruh kakak mengalah terus. Kenapa kakak itu disuruh mengalah terus? Siapa yang pernah kecilnya dulu dibanding-bandingkan sama orang tuanya sama adiknya? Atau disuruh ngalah? Ya disuruh ngalah, sampai adik ngalah, kamu tuh kakaknya ngalah. Iki teori kok nanti kakaknya dikongkon ngalah. Teori dari mana? Jadi yang harus ngalah siapa? Ya yang benar. Misal kakaknya punya mainan, adiknya merebut. Berarti saya dikongkon ngalah adiknya. Kayak kau nama dia cekak nama gebekan ini loh mama. Kan saya ngomong ngalah kakak, padahal saya ngerebut adik. Kenapa sih mama itu kok pilih kasih? Aku masih disuruh ngalah-ngalah. Sejak ada hadirnya kamu itu deh, aku ini jadi disuruh ngalah terus sama mama. Jadi benci, gak sayang kan adik. Pola asuh kita ya diperbaiki ya. Menghina, mengejek atau menyebut nama yang bukan panggilan. Anak kita gendut gitu ya, kita panggil lut, gitu ya. Kayaknya lucu ya. Itu bully loh bu. Body shaming namanya. Body shaming. Coba kita ya, saya ini kan dulu ya dipanggil dulu, yo emosi jiwa. Nah anak-anak juga begitu, dia akan terdulur dengan pikirannya bahwa nyeluk dengan kata-kata itu tidak apa-apa. Ketika nanti di sekolah dia ketemu temannya yang gendut, dia bilang yud gitu. Dijak gendut kayak kocok nih, ya body shaming namanya ya. Kemudian memberi hukuman ekstrim, kemudian memberi kata-kata yang tidak pantas. Saya kemarin dapat konseling ya anak. Guru lesnya yang bawa ke saya, anaknya diasuh mbahnya, ibunya di luar negeri. Anaknya ini kelas 6 SD sama mbahnya ini disuruh mati gitu. Wis mati ya ae ngomong gitu. Kok gak mati ya ngomong gitu. Bahasa Jawa nih gitu. Anak akan kehilangan harga diri. Aku gak ada harganya. Aku gak ada apa-apa yang dikawal mati. Jadi mbahnya memang dari dulu ketika ngasuh ibunya kata-katanya begitu kasar.
ibunya juga menderita kecemasan sampai sekarang anak ini nggak mau pulang, nggak mau ketemu ibunya, tapi anaknya dilihat ibunya rusak loro ini, rusaknya dua karena asuhnya sama. Nah ibunya dari Hongkong WA saya bagaimana caranya supaya sembuh, ibunya sembuh dan anaknya juga tidak menjadi seperti itu. Jadi cemas, anaknya nggak punya harga diri, jadi aku jadi apa aku digantung, diomong mati ya, diomong mati bolak-balik berkali-kali. Ya, berhati-hatilah. Kata-katanya ibu itu mandi, apa mandi? Apa ya? Maju. Lanjut sudah kayaknya. Nah, fisik ya, bully fisik itu dicucuk-cucupin, bully verbal itu dihina, dikucilkan, gosip itu bully dulu, ya prei, kocok gosip, baik. Dampaknya bisa trauma, depresi, cedera cemas. Lanjut, sudah. Sambut Mas, monggo kalau mau ada pertanyaan. Alhamdulillah selesai sudah materi dari narasumber kedua. Sudah jelas sekali paparannya dari narasumber kedua, ayah dan bunda. Jadi dimulai dari pola asuh anak sampai apa hal-hal yang jangan sampai kita praktekkan lagi ke anak-anak. Ayah bunda mau bertobat? Mau dulu. Alhamdulillah mau bertobat. Tadi kita sudah menjelaskan dan narasumber sudah menjelaskan tentang materinya, dan sepertinya saya tadi juga sudah mencatat beberapa poin. Berikutnya ada satu pertanyaan yang masih ada di benak saya. Ini mohon izin akan kami sampaikan pertanyaannya. Nanti narasumber mohon untuk bisa menjelaskan tentang sejauh mana orang tua itu boleh menekan anak. Sejauh mana orang tua itu bisa atau boleh menekan anak dalam suatu tugas tertentu, supaya kita nggak terjadi pembulian ke anak kita sendiri gitu. Menawi dugi narasumber yang pertama, kami persilakan terlebih dahulu. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa anak merupakan investasi akhirat, tentunya kita punya berharap dan investasi itu memberikan manfaat. Istilah yang bertanya dengan nabung, dia kepingin ini tabungan ini bermanfaat. Dengan